Di malam yang diterangi cahaya bulan, terlihat sekelompok prajurit berteriak sekuat tenaga untuk membunuh iblis. Sementara seseorang berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tampak seperti seorang pemuda berambut putih. Dia dengan cepat mendekati salah satu prajurit. Dan sebelum prajurit itu sempat bereaksi, dia menyerangnya dengan kekuatan gelap miliknya. Prajurit itu menjerit kesakitan. Dan semuanya berubah menjadi pembantaian. Pemuda berambut putih itu lalu memusatkan kekuatannya pada tangan dan menghantam tanah, membuat permukaan tanah retak dan pecah akibat kekuatannya. Retakan tanah itu menelan para prajurit. Pemuda berambut putih itu terengah-engah karena kelelahan, dan wajahnya tampak berlumuran darah. Memegangi senjatanya, ia kemudian menyadari ada seseorang yang datang, lalu melirik ke samping. Tampak seorang gadis berambut merah yang bertanya mengapa dia membuat pilihan seperti itu, mengatakan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis dan kenapa ia menjadi pengkhianat. Pemuda itu bernama Knox von Reinhafer. Knox hanya tersenyum kecil bertanya apakah dia benar-benar mengkhianati mereka. Bagi si gadis mungkin terlihat seperti itu, tapi bagi Knox tidaklah demikian. Bahkan dia bisa saja mengatakan bahwa justru gadis itu yang mengkhianatinya. Gadis itu menuduhnya berbohong dan kembali menuntut jawaban. Mengapa dia melakukan hal itu? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Knox hanya menyeringai mendengar pertanyaan tersebut. Dia menoleh ke arah bulan dan berkata bahwa semua ini berawal dari ketika ia jatuh. Tiba-tiba muncul notifikasi bahwa Inner Lunatic telah diselesaikan dengan total 27 kali percobaan. Orang yang bermain mengatakan bahwa itu bukanlah permainan yang buruk. Dia berhasil mendapatkan beberapa item dan menyelesaikan beberapa pencapaian tersembunyi, dan semuanya terasa baik-baik saja kecuali satu hal. Dia akan mati bulan depan. Kita kemudian kembali 2 tahun ke masa lalu, saat dokter mengatakan kepadanya untuk bersiap menerima hasil tes. Mendengar itu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menggenggam laporan tersebut dengan tangan gemetar, sementara dokter menjelaskan bahwa meskipun sudah dilakukan 2 kali tes di fasilitas berbeda, hasilnya tetap sama. Mendengar itu, tangannya semakin bergetar. Satu-satunya hal yang bisa ditawarkan hanyalah obat-obatan yang harus dikonsumsi dengan hati-hati. Kembali ke masa sekarang, sudah 2 tahun berlalu. Dia menoleh ke kalender, lalu batuk mengeluarkan darah, menyadari bahwa dia sedang sekarat. Dia sadar bahwa memikirkan hal itu terus-menerus tidak ada gunanya karena tidak akan mengubah apapun. Saat itu notifikasi muncul di ponselnya. Ternyata pesan itu dari rumah sakit universitas tentang janji temu. Dia menganggap bagus bahwa tidak ada seorang pun yang menelponnya. Tidak ada yang mencarinya sejak dia mulai kehilangan ingatan dan dia pun tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Dia menggenggam kain berlumuran darah dengan erat, bertanya-tanya kemana dia harus pergi dalam keadaan seperti ini. Dia membuka ponselnya, terlihat bahwa dia tergabung dalam grup dukungan pasien kanker stadium akhir. Dengan marah, dia menghantam meja hingga semua kertas berhamburan. Ketika dia menatap layar lagi, jendela permainan kembali muncul, mengundangnya untuk memulai permainan baru. Dia berpikir bahwa hanya ini yang tersisa untuknya. Jadi dia kembali memulai permainan baru, bertanya-tanya karakter seperti apa yang akan dia buat kali ini. Jendela pembuatan karakter pun muncul. Dia mengatur atribut menjadi Ultra Sensitif Mana, Jenius, Pendekar Pedang, dan Petarung. Dia mendapat peringatan karena memilih lebih dari satu atribut jenius. Jika dia melanjutkan, akan ada hukuman berupa penyakit yang membatasi hidup. Melihat itu, dia tersenyum, merasa ini seperti dirinya, karakter yang akan segera mati. Dia tetap melanjutkan membuat karakter meski ada hukuman tersebut. Tiba-tiba, cahaya biru terang muncul di atasnya. Dia mulai merasa tenggelam, jatuh dari kursinya, terengah-engah, dan tidak mampu berdiri kembali. Penglihatannya mulai buram. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang sekarat. Meskipun dia tahu sejak lama bahwa kematian sudah menunggunya, dia berharap bisa mati dengan tenang. Tiba-tiba, jendela muncul dengan tulisan Character Name Modified. Adegan lalu berganti ke sebuah ruangan terbuka dengan angin sepoi-sepoi yang masuk dan sesuatu mulai tersinkronisasi. Konfigurasi karakter selesai, dan kita melihat sang tokoh utama kini berubah menjadi pemuda berambut putih, terbaring di ranjang, terengah-engah. Dia cepat bangkit dengan bingung, tidak memahami apa yang terjadi. Dia merasakan dejavu yang menyesakan, bertanya-tanya apakah ini semua nyata. Saat berkeliling ruangan, firasat buruknya terkonfirmasi ketika dia menatap cermin dan tangannya bergetar. Dia sadar bahwa dirinya kini menjadi Knox, bajingan terburuk dalam permainan ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat itu kalimat semua ini berawal ketika ia jatuh muncul di kepalanya. Keluarga Knox von Reinhafer adalah salah satu dari 3 keluarga terkemuka yang menguasai elemen kegelapan.
Mereka memiliki hubungan dekat dengan Lunatic, organisasi kejahatan paling kejam dalam permainan, dan Nox adalah anak bungsu dari 5 bersaudara keluarga tersebut. Keluarga Rainhaver dikenal karena kemampuan pedang mereka yang luar biasa. Namun, Nox sendiri hanyalah anak yang tidak memiliki bakat. Nox membenci dunianya karena ia tidak memiliki bakat dan berakhir membuat kesepakatan dengan iblis dan menjadi villain terburuk yang dikenal di alam gila ini. Anak itu bertanya-tanya apakah dirinya masih bermimpi dan apakah ia benar-benar telah menjadi Nox. Tiba-tiba, ia menerima notifikasi dengan jendela karakter yang menampilkan semua status dan informasi dirinya saat ini. Awalnya, ia tampak sedikit bersemangat saat melihat jendela awal itu, tetapi tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang salah. Kesalahannya ada pada stamina yang hanya berada di 2 poin. Setelah melihat berbagai sifat negatif, ia sadar bahwa mungkin dirinya adalah karakter custom yang baru saja ia buat. Jadi ia adalah orang yang sekarat di dunia nyata dan juga sekarat di dalam permainan. Namun ia tidak ingat mengapa membuat karakter seperti itu dan berasumsi bahwa mungkin jauh di lubuk hatinya ia tahu alasannya ingin membuat karakter yang mirip dengan dirinya sendiri yang sekarat dan tak punya tempat bersandar. Tetapi ia jelas tidak tahu tragedi apa yang akan muncul karena hal itu. Tiba-tiba ia menerima notifikasi bahwa ada satu pesan belum dibaca. Ia membukanya dan pesan itu menyapanya dengan nama aslinya. Nox terkejut karena pengirim pesan itu mengetahui nama aslinya. Yo-chan adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya, yang ia bahkan tak tahu apakah mereka masih hidup. Membuatnya sadar bahwa siapapun yang membawanya ke sini mengetahui masa lalunya, bahkan yang tidak bisa ia ingat. Si pengirim kemudian mengatakan bahwa mungkin Nox tidak mengingatnya, tetapi ia harus mengatakan bahwa sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Melihat ini membuat Nox terkejut. Pengirim pesan itu melanjutkan bahwa selama 2 tahun terakhir, Nox telah menjadi sangat berani dan kuat, serta telah membuktikan dirinya pantas untuk kembali. Karena itu, pengirim pesan menyambut Nox kembali membuat Nox bertanya-tanya apakah dirinya berasal dari dunia ini. Pesan itu membuatnya ragu apakah dunia ini nyata dan dunia asalnya tidak. Tangannya mulai gemetar saat ia menganggap semua ini omong kosong. Pengirim pesan itu kemudian berkata bahwa ada banyak hal yang belum bisa ia ceritakan, termasuk identitasnya, tetapi ia berniat membantunya. Hal ini membuat Nox bertanya-tanya bagaimana cara pengirim itu akan membantunya. Ia diminta untuk menjadikan masuk ke Akademi Lydian sebagai prioritas utama. Di sana, ia harus mencari teman-teman yang dapat membantunya, dan sedekat mungkin mengikuti alur cerita utama. Dengan melakukan itu, ia akan berada di jalur untuk menemukan seluruh kebenaran yang hilang. Dengan pesan terakhir itu, jendela pesan menghilang. Nox panik dan memintanya untuk tidak pergi, tetapi pesan itu tetap menghilang. Akhirnya, Nox memutuskan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa sekarang dirinya adalah Nox yang kelak akan menjadi bos terakhir dalam permainan ini. Ia juga tahu bahwa ia harus mendekati alur cerita utama. Namun, baginya itu terasa seperti melemparkan diri ke dalam api. Tetapi ia berpikir, bagaimana jika pesan itu mengatakan yang sebenarnya dan ini adalah realitas? Bisakah ia mengabaikannya dan membiarkan jembatan menuju ingatannya yang hilang? Ia memutuskan untuk melakukan itu dan menganggap jalannya sudah jelas. Mendekati alur cerita utama, merebut kembali ingatannya, dan mencari tahu apa hubungan permainan ini dengan dirinya. Bagaimanapun ia harus bertahan hidup, meski harus menjadi villain utama adalah harga yang harus dibayar, maka ia akan dengan senang hati melakukannya. Ia kemudian menyeringai, berpikir bahwa hidup ini tidak lebih buruk daripada yang ia jalani di dunia lain. Ia tidak punya ingatan sebelum diagnosis 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun yang ia ingat, ia selalu menjadi pria yang sekarat. Setiap detik jam hanyalah hitungan mundur menuju akhir. Setiap detik hidupnya penuh dengan ketakutan akan kematian yang semakin dekat. Hidup yang sama, hanya lingkungan yang berbeda, dan kebetulan ia mengenal dunia ini dengan baik. Jadi ia mulai dengan bertanya pada sistem tentang tanggal. Ternyata, ini adalah 4 Februari 1812, yang berarti 1 tahun tersisa sampai pendaftaran berikutnya di Akademi Lydian dan juga 1 tahun sebelum ajalnya. Namun, ia bersemangat dan mulai bersiap untuk menjalankan siklus percobaannya yang ke-28. Tetapi saat ia memegang gagang pintu, tiba-tiba ia merasakan sakit tajam di pergelangan tangannya. Ia terhenti bertanya-tanya apa yang terjadi dan menerima pesan bahwa sifat negatifnya, yaitu sickliness, telah aktif dan menyebabkan keselio tingkat 1 pada pergelangan tangannya, membuatnya tertegun. Saat berjalan di lorong, ia berpikir bahwa bahkan ikan sunfish pun lebih kuat darinya dan bertanya-tanya, ada apa dengan tubuh ini? Tiba-tiba seseorang menabraknya dan piring-piring yang dibawa orang itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Ternyata itu adalah pelayannya yang menjerit kesakitan karena terjatuh. Tetapi ketika menyadari bahwa itu adalah Tuan Nox, semua orang di sekitar terlihat terkejut. Nox pun merasakan sakit akibat tabrakan itu.
Melihat bahwa pelayan itu berambut coklat dengan mata coklat keemasan merah, ia bertanya-tanya, apakah itu Lona? Lona dengan panik meminta maaf pada Knox karena telah melakukan kesalahan besar dan memohon agar ia tidak memotongnya dengan pecahan kaca. Knox ingat bahwa Lona adalah salah satu karakter sampingan penting, tetapi yang membuatnya diingat adalah karena Lona selalu berbicara di belakang Knox setiap ada kesempatan. Hal ini terasa aneh mengingat gadis itu menatapnya dengan mata berbinar penuh kepolosan, padahal diam-diam sering membicarakannya. Knox kemudian mendekat dan mengatakan bahwa ia akan memaafkannya kali ini. Tetapi jika kesalahan itu terulang lagi, Lona segera meminta maaf dengan suara bergetar. Knox melirik ke samping dan melihat para pelayan lain tampak ketakutan. Setelah melihat reaksi mereka, ia ingat bahwa Knox dikenal sebagai orang manja yang menyebalkan dan bertanya-tanya teror macam apa yang telah ia sebarkan. Lona dengan terbata-bata bertanya pada Knox hendak kemana pagi-pagi begini, dan ia menjawab ke aula latihan yang membuat semua orang terkejut. Knox tersenyum sambil berkata pada Lona bahwa ia senang gadis itu bertanya dan memerintahkannya untuk mengikutinya. Lona pun mulai berpikir aneh, seperti apakah Knox akan memukulnya dengan pedang kayu. Saat mereka berjalan menuju aula latihan, Lona tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Sementara itu, Knox berpikir bahwa yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Pengalaman hampir mati di dunia lain membuatnya sadar bahwa ia belum siap untuk mati. Jadi langkah pertama yang ia rencanakan adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada secepat mungkin. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu tidak sepenuhnya mustahil. Sementara itu, Lona menatapnya dengan bingung. Ia tahu bahwa dirinya sudah menamatkan game ini sebanyak 27 kali sebelumnya. Tidak ada satupun rahasia dalam game ini yang belum ia temukan. Ia kemudian bergumam Traits Panel dan membuka jendela baru. Ia mengingat bahwa cerita utama Inner Lunatic berkembang dengan latar belakang konflik yang menarik antara dewa, iblis, dan kekaisaran dan memiliki fandom di seluruh dunia. Namun hal itu saja tidak cukup membuat game ini meraih popularitas nasional. Yang membuat game ini benar-benar istimewa adalah banyaknya kombinasi sifat karakter yang memungkinkan ribuan cara berbeda untuk menavigasi permainan. Sifat atau traits dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bergantung pada seberapa hebat trait tersebut, pemain dapat memilih beberapa sifat dari tingkat rendah. Tetapi untuk trait jenius, pemain hanya boleh memilih satu. Hal ini tidak mengejutkan, karena satu trait jenius saja sudah bisa membuka jalan pintas menuju puncak kekuatan dan bidang terkait. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana ia bisa mendapatkan dua sifat jenius? Ia menjawab sendiri bahwa itu semua berkat sistem permainan ini, terutama sistem penalti yang disebut penalty traits. Alih-alih melarang pemain memilih lebih banyak bakat dari jumlah yang diperbolehkan dalam satu tingkatan, game ini justru menghukumnya dengan memberi kerugian yang sangat besar. Namun demikian, sifat jenius swordsman dan fighter miliknya akan mempercepat kemajuan dalam seni bertarung dengan senjata tajam, termasuk pedang. Ultra sensitivity mana adalah sifat lain yang akan membantunya meningkatkan kepekaan magic, sehingga efisiensinya dalam semua aktivitas yang membutuhkan sihir meningkat tajam. Namun, bukan hanya dua sifat jenius itu saja yang berguna baginya. Ada satu sifat istimewa lainnya yang mungkin hanya dimiliki karakter utama, yaitu Perceptive Eye, yang memungkinkannya mengintip jendela status karakter lain. Gifted Actor akan membuat kita jago acting, sesuatu yang akan ia butuhkan lebih dari apapun. Heart of Steel dapat membantunya untuk tetap tenang saat bertarung atau menghadapi bahaya. Namun, masalah utama terletak pada sifat negatif yang konyol dengan penyakit mematikan sebagai puncaknya. Melihat semua daftar trait-nya, ia menyebut koleksi itu sebagai rumah sakit berjalan. Karakter dengan cold hands and feet bahkan tidak bisa menginjakan kaki di medan bersalju tanpa keahlian penghasil panas. Dan karena sifat sickliness, ia pasti akan tumbang setidaknya sekali di setiap bab permainan. Ia menggaruknya kepalanya, berpikir bahwa ini sudah jalannya, lalu memutuskan untuk mengatasinya satu persatu. Melihatnya berdiri di depan aula latihan, Lona berpikir bahwa ia tidak sedang bercanda jika benar-benar akan melatih dirinya sendiri. Ia menatap gerbang sebentar dan memutuskan untuk masuk, dengan rencana memulai dari Curse of Frailty, yaitu kutukan yang membuat pertumbuhan statusnya hanya setengah dari yang seharusnya, serta kerentanannya terhadap debuff menjadi 2 kali lipat. Di dalam aula latihan, tangannya mulai gemetar saat memegang pedang. Setelah berpikir dari berbagai sudut, ia menyimpulkan bahwa dirinya benar-benar dalam masalah. Ia mulai terengah-engah, keringat bercucuran, dan menjatuhkan pedang sambil terjatuh ke lantai, padahal ia baru melakukan kurang dari 10 ayunan. Ia gemetar sambil berpikir kenapa ia tidak tahu bahwa kutukan kelemahan ini akan seberat ini. Ia kemudian bangkit dan menatap pedang-pedang sempurna di sekitarnya. Hal itu tidak mengejutkan karena ilmu pedang adalah kebanggaan keluarga Rainhaver.
Dari semua warisan hebat yang dimiliki keluarga Reinhafer, yang paling terkenal adalah Sons of Darkness and Swords. Yang membuat mereka begitu tersohor adalah seni rahasia menginfuskan mana gelap ke dalam pedang. Pedang paling legendaris di keluarga ini adalah Vanquisher, yang juga dikenal sebagai Black Blade of Domination, yang secara turun-temurun hanya diberikan dari kepala keluarga kepada pewarisnya. Namun bagi dirinya, hal ini tidak terlalu penting. Ada banyak keuntungan lain dari keluarga ini selain ilmu pedang, misalnya kekayaan. Menurutnya, mereka adalah keluarga bangsawan tertinggi di dunia ini, dengan harta berlimpah hingga tidak peduli jika anak nakal keluarga ini menghambur-hamburkan uang. Ia yakin bahwa ayah Knox, Theodore, tidak akan peduli jika anaknya menghabiskan uang begitu saja. Dan memang tidak salah jika Knox dikenal sebagai anak bungsu yang manja dari keluarga Reinhafer, sesuatu yang justru dianggapnya sebagai sisi positif. Saat ia mencoba berdiri lagi, kakinya gemetar, ia segera duduk kembali karena tubuhnya yang terkutuk dan memutuskan untuk menunggu sampai Lona membawa barang-barang yang dimintanya. Kita kembali ke beberapa menit lalu saat Lona membawakannya pedang kayu, handuk, dan air seperti yang ia perintahkan. Lona cukup terkejut melihat Knox benar-benar berada di aula latihan dan bertanya-tanya apakah dia serius dengan ini. Knox memanggil Lona untuk mendekat. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lona ketakutan, mengira Knox akan memukulnya. Namun Knox bertanya apa yang ia pikirkan, lalu menarik telinganya dan membisikkan sesuatu. Mendengar bisikan itu, Lona tampak terkejut dan bertanya apakah ia yakin, karena barang-barang itu akan sangat mahal. Tidak hanya itu, Lona juga mengatakan bahwa barang-barang itu sama sekali tidak berguna. Namun Knox menakutinya dengan bertanya apakah ia berani membantah yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Lona. Ia pun segera pergi untuk mencari barang-barang tersebut sambil berpikir bahwa Knox tidak berubah sama sekali. Sementara itu, Knox bertanya-tanya seberapa cerdasnya Lona dalam menjalankan tugas dan berharap gadis itu bisa mendapatkannya sebelum esok. Namun ia menghela napas frustrasi terutama karena staminanya hanya 2 poin. Ia tahu itu harus diperbaiki secepat mungkin. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakangnya dan menyapanya dengan ucapan selamat pagi. Knox cukup terkejut saat melihatnya. Orang itu adalah Rodwell de Hernarok, kepala pelayan utama. Hanya sedikit orang yang bisa berbicara seenaknya padanya, mengingat kekuasaan yang dimilikinya di rumah ini, dan Knox jelas bukan salah satunya. Rodwell adalah pelayan utama yang langsung melapor kepada kepala keluarga Reinhafer, Theodore, dan Knox tahu ia tidak punya peluang melawan otoritasnya. Ia mulai gemetar di hadapan Rodwell, menyadari bahwa ia sudah mendapat rintangan besar di awal permainan. Namun ia berpikir bahwa seorang pecundang seperti Knox seharusnya tidak menarik perhatian, dan ia bertanya-tanya apakah Rodwell menyadari ada yang aneh. Tetapi terlepas dari itu, ia yakin dirinya tidak sepenuhnya tanpa pertahanan. Ia meletakkan cangkirnya, lalu trait positifnya, gifted actor, aktif saat ia berkata pada Rodwell bahwa lucu sekali melihatnya ada di sini, karena setahunya tugas Rodwell adalah melayani kepala keluarga. Rodwell menjawab bahwa ia datang membawa perintah dari ayahnya, yang rupanya mengharapkan kehadiran Knox di meja makan malam ini. Hal ini mengejutkannya, karena ia harus makan malam bersama keluarga di hari pertamanya menjadi Knox. Ia bahkan tidak tahu banyak tentang keluarga ini, apalagi tentang orang yang seharusnya ia perankan. Jadi ia berkata pada Rodwell bahwa ayahnya pasti akan kecewa. Rodwell pun juga tidak paham mengapa Theodore menginginkan Master Knox hadir, lalu menjawab bahwa malam ini mereka akan kedatangan Stelinor, yang akan berkunjung untuk berlatih menjadi seorang ksatria. Jika Knox tidak ikut menyambutnya bersama kedua saudaranya, maka Lord Theodore akan sangat murka. Karena itu, Knox akhirnya setuju dengan enggan. Rodwell meminta maaf dan mengatakan bahwa Knox terlihat berbeda hari ini, yang membuat Knox bertanya apa maksudnya. Rodwell menjawab bahwa Knox biasanya tidak suka pada pedang, tapi entah mengapa ia berada di aula latihan hari ini. Rodwell secara formal bertanya apakah ia boleh tahu apa yang menginspirasinya. Knox menjawab bahwa ia akan membuatnya jelas sekali ini saja. Sebagai tuannya, ia tidak akan mentolerir pertanyaan lancang seperti itu di masa depan. Apa yang ia lakukan dan alasan dibaliknya bukanlah urusan Rodwell. Ia sendirilah yang menentukan apa yang menarik baginya. Jawaban ini membuat Rodwell sedikit gugup. Rodwell pun hanya mengangguk dan membungkuk hormat, sementara Knox pergi meninggalkannya. Rodwell berpikir apakah Knox mendapatkan semangat baru atau semacamnya, lalu memutuskan untuk memberitahu Lord Reinhafer. Kembali ke kamarnya, Knox terengah-engah karena gugup. Ia tidak menyangka akan menghadapi kejadian seperti ini dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia ketahuan. Ia juga bingung mengenai Tia dan kenapa gadis itu tiba-tiba muncul. Maju cepat ke malam harinya, seseorang mengejek Knox dengan sinis, mengatakan bahwa si tolol besar kini menghiasi meja makan mereka, membuat suasana di ruang meja ini sangat kacau.
Sementara itu, Nox hanya terdiam saat ejekan itu berlanjut, menyindir apakah Nox masih menganggap dirinya bagian dari keluarga Reinhafer. Mereka rupanya adalah dua saudara kembarnya, Hatch dan Alan. Hatch berkata bahwa Nox pasti sudah kehilangan rasa malu terakhirnya untuk ikut bergabung di makan malam keluarga. Mereka juga mengejeknya, mengatakan bahwa mereka mendengar ia memukul pelayan dan kepala pelayan. Nox hanya diam, berpikir bahwa meskipun bukan dia yang melakukannya, ejekan itu tetap menusuk hatinya. Tiba-tiba pintu terbuka dan para pelayan membungkuk, membuat Nox gugup. Theodor, sang kepala keluarga Reinhafer, muncul bersama Thalia von Stelinor, yang menyapa semua orang sambil memperkenalkan dirinya. Theodor menyatakan bahwa Thalia datang untuk menerima pelatihan sebagai ksatria, akan tinggal di rumah ini sementara, dan meminta keluarga untuk menyambutnya dengan baik. Nox mengingat bahwa Thalia adalah heroin dalam Inner Lunatic, orang yang pada akhirnya akan melawan Nox. Artinya, suatu saat nanti, gadis ini akan menusuk dada Nox. Theodor berkomentar bahwa ia cukup terkejut melihat Nox hadir di meja makan malam ini. Nox hanya menunduk gugup, sementara Thalia bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Terlepas dari itu, mereka semua mulai makan. Hatch dan Alan tampak terus melirik Nox seolah merencanakan sesuatu. Alan kemudian berkata pada ayahnya bahwa ia mendengar pendaftaran Akademi Elidian dimulai tahun depan, jadi mereka harus menentukan siapa yang paling layak mewakili nama keluarga. Ayah mereka setuju dengan ide itu, mengatakan bahwa ini waktu yang tepat untuk membicarakannya. Akademi Elidian adalah tempat paling penting dalam permainan ini, karena alur utama game sebagian besar terdiri dari insiden di akademi, di mana para murid menghadapi masalah dan melawan iblis. Nox mencatat bahwa ia harus masuk ke Elidian dan mengumpulkan sebanyak mungkin rekan tanpa merusak jalannya cerita. Theodor berkata bahwa mereka harus tahu bahwa Akademi Elidian hanya mengizinkan setiap keluarga mendapatkan 3 tiket, kebijakan khusus untuk mencegah Akademi dari tekanan bangsawan. Dan karena 2 saudaranya sudah mendapatkan tempat, hanya 1 dari mereka bertiga yang akan memiliki kesempatan untuk masuk. Nox mencatat bahwa untuk sekarang, ia harus fokus agar dipilih untuk mengisi tempat terakhir itu. Theodor melanjutkan bahwa orang yang akan masuk akan ditentukan dengan metode tradisi Reinhafer. Nox menjawab bahwa maksudnya adalah dengan cara duel. Mendengar itu, Theodor terkejut karena tidak menyangka Nox menunjukkan ketertarikan. Theodor pun setuju, mengatakan bahwa duel akan diadakan sebulan dari sekarang di aula latihan rumah mereka. Alan berkata pada Nox bahwa jika ia berencana mundur, sebaiknya ia tidak ikut sama sekali. Hatch menambahkan bahwa tidak ada gunanya ia ikut dengan tubuhnya yang rapuh dan tangan tanpa kapalan. Namun Nox dengan tenang mengangkat gelas anggurnya dan meremehkannya. Mendengar itu, Alan marah dan bertanya, apakah Nox sedang menyamakan mereka dengan dirinya yang menyedihkan. Sementara itu, Nox berpikir bahwa duel ini adalah rintangan yang harus ia lewati jika ingin masuk ke Elidian. Jadi, ia tak peduli dengan ejekan mereka. Ia berkata bahwa ia mengatakan hal itu sebagai calon murid Elidian dan bahwa ia berada di atas level mereka. Theodor menatapnya dengan ketertarikan, sementara kedua saudaranya hanya kesal dan marah tanpa bisa membalas. Thalia tersenyum, mengatakan bahwa ini menarik, lalu bertanya atas dasar apa ia begitu percaya diri, yang justru membuat Nox panik, karena Thalia adalah orang terakhir yang seharusnya menarik perhatiannya. Kembali di kantor Theodor, ia setuju dengan Rodwell bahwa hal ini benar seperti yang dikatakan Rodwell. Rasanya seperti Nox menjadi orang yang berbeda dalam semalam. Rodwell pun setuju dengan Theodor, berpikir bahwa jika ia tidak melihatnya sendiri, ia pasti akan mengira Rodwell sedang bercanda. Dan bertanya-tanya apa yang memicu perubahan mendadak pada Nox. Ia pertama berpikir tentang kemungkinan Nox kerasukan iblis, tapi cepat-cepat menepis ide itu karena terdengar konyol. Apapun itu, ia merasa bahwa keadaan menjadi jauh lebih menarik daripada yang ia bayangkan dan memerintahkan Rodwell untuk mengawasi Nox. Lompatan waktu, kita melihat Nox berlari di luar sambil terengah-engah dan basah kuyup oleh keringat. Para pelayan berbisik bahwa Tuan Nox kembali berlatih dan mereka terkejut mengetahui bahwa itu dilakukan untuk duel bulan depan. Namun mereka bertanya-tanya, jika memang untuk itu, mengapa dia hanya berlari-lari saja? Nox melirik mereka, heran mengapa ia bisa mendengar bisikan mereka dari jarak sejauh itu. Saat ia berlari, sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa staminanya bertambah 0, poin. Nox menyebut hal itu konyol. Alasan ia berlari adalah karena stamina adalah rintangan terbesar dalam rencananya. Trait Genius Swordsman dan Fighter hanya bisa diaktifkan jika karakter memiliki stamina di atas 4 poin. Karakter normal selain Nox sudah memenuhi syarat itu sejak awal, tapi ia masih berada di bawah Curse of Languishment dan hanya punya 1 bulan untuk meningkatkan stamina sebesar 1,9 poin. Curse of Languishment adalah kutukan yang memotong pertumbuhan fisiknya
sebanyak 50%. Semua lari yang ia lakukan sejauh ini hanya menghasilkan peningkatan sebesar 0,1 poin. Sebab itu ia harus bekerja 4 kali lebih keras dibandingkan orang lain. Ditambah lagi, terminally ill juga membatasi pertumbuhan stamina. Artinya, ia harus bekerja 4 kali lebih keras untuk mengatasi dua hambatan ini. Lebih buruk lagi, terminally ill juga membatasi batas maksimum stamina hanya sampai 15 poin. Saat itu, Lona datang membawa barang-barang yang dipesan Nox kemarin. Nox merasa Lona lebih bisa diandalkan dari yang ia kira, lalu mengatakan bahwa Lona akhirnya berguna. Strateginya untuk meningkatkan stamina ke angka 4 adalah menggunakan cara kilat, sesuatu yang sudah dikuasainya dengan profesional, karena ia sudah menamatkan game ini 27 kali sebelumnya. Lona bertanya mengapa ia membutuhkan semua barang itu. Semuanya beracun atau sangat sulit ditangani, bahkan orang-orang enggan memakainya. Satu-satunya barang yang menurut Lona bisa berguna adalah gulungan atau scroll. Nox menjawab, itu tidak ada gunanya kalau mereka tidak tahu cara memakainya. Lona tidak mengerti. Nox kemudian mengambil botol ungu dan langsung meminumnya. Lona panik dan memanggil namanya dengan cemas karena itu adalah racun. Detak jantung Nox mendadak berdentum cepat, sementara bisa ular berkepala 3 yang ia telan meningkatkan staminanya sebesar 3 sementara. Namun sebagai gantinya, ia akan mati dalam 10 menit. Nox menahan rasa sakit sambil mencengkeram meja dan mengambil item lainnya untuk dimakan. Melihat kondisinya, Lona berusaha mencari kepala pelayan, namun Nox melarangnya dan memakan item lain. Lona kembali ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak seharusnya memakan inti golem dan pesan sistem menyatakan bahwa tubuhnya akan segera mulai berubah menjadi batu. Namun tiba-tiba efek tersembunyi terpicu saat kedua item itu bereaksi satu sama lain. Nox tersenyum, berpikir bahwa semua berjalan sesuai rencana. Golem Nucleus biasanya digunakan untuk memaksimalkan pertahanan dengan membuat kulit pengguna menjadi seperti batu, atau untuk menghidupkan golem buatan. Namun, ketika digunakan bersama dengan bisa ular berkepala 3, trait negatif Curse of Languishment akan terhapus. Nox mengepalkan tangannya, menyadari bahwa kutukan Curse of Languishment telah lenyap. Sementara itu, Lona masih panik, dan ini bukan satu-satunya efek tersembunyi yang ingin Nox aktifkan. Saat Lona bertanya apakah Nox baik-baik saja, wajahnya mendadak memerah karena Nox mulai melepas bajunya. Namun bukan seperti yang dipikirkan Lona, Nox justru meraih ramuan lain dan menuangkannya ke tubuhnya. Itu adalah Fierce Water yang menetralkan efek petrifikasi sekaligus memicu sensasi aneh yang menyenangkan. Efek tersebut menghasilkan trait sementara, Blessing of Growth, yang membuat pertumbuhan stamina mendapatkan bonus 100% hingga mencapai 5 poin. Sebagai sentuhan terakhir, ia menggunakan Scroll of Rapid Stamina Growth yang menggandakan laju pertumbuhan stamina. Dengan ini, ia berhasil mematahkan kutukan Frailty sekaligus mengimbangi penalti pertumbuhan dari terminally ill. Ditambah lagi, ia juga menggunakan Growth Scroll. Jika perhitungannya benar, laju pertumbuhan staminanya kini 2 kali lipat dibandingkan karakter biasa. Tiba-tiba, Lona memeluk Nox, bertanya apakah ia baik-baik saja, mengatakan bahwa saat melihat Nox melepas bajunya, ia mengira Nox sudah kehilangan akal karena pengaruh racun. Namun Nox mengabaikannya dan hanya memintanya mengambilkan handuk. Lona mulai terisak dan Nox berpikir, bagaimana aku bisa memarahinya kalau aku sendiri sedang merasa senang karena berhasil mematahkan kutukan. Jadi ia hanya berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Lona bertanya lagi, apakah ia yakin tidak membutuhkan kepala pelayan atau mungkin istirahat sebentar. Tapi ia menolak, mengatakan bahwa masih ada hal yang harus dilakukan. Saat Lona bertanya apa yang dimaksud, Nox hanya tersenyum dan menjawab tentu saja lari. Dan sekali lagi kita melihatnya berlari di luar. Kali ini Lona juga ikut berlari bersamanya. Seseorang tampak mengamati mereka dari balik jendela, bertanya-tanya apa yang membuatnya bertingkah seperti itu. Itu adalah Talia, yang cemberut sambil mempertanyakan keputusan Nox menerima duel melawan kedua saudaranya, padahal tubuhnya lemah seperti batang gandum di kebun. Pelayannya memperingatkan bahwa itu bukan cara yang pantas untuk bicara kepada anggota keluarga Reinhafer, mengingat mereka adalah tuan rumahnya. Tapi Talia mengabaikannya, mengatakan bahwa yang ia katakan benar. Semua yang dilakukan Nox hanyalah berlari-lari, seolah ia tidak berniat melatih pedang sama sekali. Ia bahkan mendengar bahwa beberapa pendukung keluarga Reinhafer menawarkan diri untuk mengajarinya, tapi Nox menolak semuanya tanpa berpikir 2 kali. Hal ini membuat Talia yakin bahwa Nox akan habis-habisan dipermalukan. Ia benar-benar yakin bahwa Nox tidak punya peluang untuk menang, namun entah kenapa ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Akhirnya ia berdiri dan berkata pada pelayannya
bertanya bahwa ia harus pergi, meminta maaf, dan mengatakan akan segera kembali. Di luar, Knox tampak sedang beristirahat ketika seseorang menyapanya. Itu adalah Thalia yang kembali memperkenalkan diri dan bertanya apakah Knox masih mengingatnya. Sementara itu, Knox panik dalam hati, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan gadis itu di sini. Lalu ia bangkit dan berkata bahwa Thalia tidak perlu mengingatkannya dan memintanya untuk langsung menyampaikan urusan yang ingin dibicarakan. Thalia tampak terkejut dengan sikapnya dan bertanya-tanya ada apa dengan Knox, kemudian mengira bahwa mungkin ia hanya terlalu terpesona oleh kecantikannya. Thalia lalu bertanya, apakah Knox benar-benar percaya bahwa ia bisa mengalahkan saudara-saudaranya, dan Knox hanya mengangguk sebagai jawaban. Jadi Thalia bertanya lagi, jika yang ia lakukan hanyalah berlari, seberapa besar itu akan berguna untuk keterampilan pedangnya? Sesuatu yang sebenarnya juga ingin dikatakan Lona. Thalia kemudian menawarkan bantuannya dengan senang hati. Namun Knox segera menolaknya dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak tertarik dan memintanya pergi. Thalia tersinggung karena penolakan itu, lalu bertanya bagaimana bisa ia memperlakukan orang yang ingin membantunya dengan cara seperti itu. Lona ikut gugup, berpikir bahwa Knox tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada seorang wanita. Namun tetap saja Thalia pergi dengan kesal sambil mendorong bahu Knox dan berkata, baiklah, terserah kau. Knox kebingungan karena tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Lona berkomentar dengan nada sinis bahwa sikap tuan muda benar-benar keterlaluan. Knox menghela napas berpikir bahwa semuanya mulai tak terkendali. Ia kemudian menggunakan perceptive eye pada Thalia untuk melihat jendela karakternya, dan ia terkejut melihat betapa berbakatnya gadis itu. Hanya melihat staminanya saja sudah cukup mengejutkan, mengingat rata-rata stamina pria dewasa di dunia ini adalah 4, Thalia jelas luar biasa. Meskipun belum sampai di tingkat 3, pedang kekaisaran atau 4 sages, ia dengan mudah bisa menempatkan dirinya tepat di bawah mereka. Thalia juga mampu membunuh beberapa iblis dengan kekuatan elemen api miliknya. Setelah kekuatannya terbangun, elemen apinya akan naik tingkat menjadi white fire, memberinya kekuatan untuk membakar Knox hingga lenyap. Namun memenangkan hati Thalia dan berteman dengannya bukanlah pilihan, karena ia tidak tahu seberapa besar perubahan itu akan memutarbalikan jalan cerita. Lagi pula, konyol untuk bersahabat dengan orang yang di masa depan akan menjadi pembunuhnya. Kini maju ke sebulan kemudian, terlihat Thalia berjalan di lorong. Ia tampak larut dalam pikirannya. Semua orang di sekelilingnya memuji betapa cepatnya ia menguasai berbagai keterampilan, menyebutnya sebagai bakat yang pantas bagi reputasi tinggi keluarga Stelliner. Namun saat ini, Thalia justru meragukan dirinya sendiri. Hal berikut yang terlintas di pikirannya adalah kekalahannya di tangan kakak perempuannya. Kenangan itu menimbulkan rasa frustrasi saat ia menggenggam pedangnya dengan erat, bertanya-tanya apakah ia akan cukup baik untuk menjadi seorang ksatria. Seorang ksatria harus mampu menjalani kehidupan sederhana tanpa keserakahan dan sesekali mengorbankan diri demi keadilan. Dengan mentalitas ini sebagai fondasi pelatihan mereka, mereka harus menguasai tak terhitung banyaknya pedang dan bentuk teknik bertarung. Ia lalu menghela napas, memikirkan Knox lagi. Seseorang yang merasa berlari saja cukup untuk mengalahkan saudara-saudaranya yang sudah terlatih keras. Dan sekali lagi menegaskan bahwa Knox sama sekali tidak punya peluang. Keesokan harinya, pada hari duel, semua orang sudah hadir untuk menyaksikan pertarungan itu, termasuk Priscilla, istri pertama Theodore. Theodore bertanya kepada Rothwell bagaimana menurutnya pertandingan itu akan berakhir. Begitu duel dimulai, Hutch langsung melompat menyerang Knox. Theodore kembali bertanya pada Rothwell tentang prediksinya, dan Rothwell menjawab bahwa ia yakin bertahun-tahun pelatihan yang dijalani, Master Allen akan menempatkannya di posisi dominan. Theodore setuju karena alasan itu masuk akal. Sila menatap tajam ke arah arena duel. Rothwell sendiri bertanya-tanya apakah Theodore punya prediksi berbeda. Dan meskipun benar bahwa Knox telah berubah, sekeras apapun ia berusaha, Rothwell tetap tak bisa membayangkan Knox mengalahkan Allen, kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Dari pengalamannya mendampingi Theodore, ia belajar bahwa sekompleks apapun, seni pedang pada dasarnya diatur oleh satu aturan sederhana, yaitu prestasi seorang pendekar pedang dapat diukur dengan satu pertanyaan. Berapa lama waktu yang telah dihabiskannya bersama pedangnya, mengayunkannya, dan mempelajarinya. Namun jika ada satu faktor yang bisa membuat seseorang melampaui hukum itu, maka itu adalah
bakat alami yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada alasan untuk percaya bahwa Knox memiliki bakat semacam itu? Theodore berkata bahwa apapun alasannya, akan bodoh jika mengabaikan kemungkinan lain, terutama mengingat pendekar pedang itu adalah anak dari keluarga Renhaver. Untuk semua yang mereka ketahui, salah satu anaknya mungkin saja memiliki bakat sebanding dengan Sword Emperors. Kembali ke pertarungan, terlihat bahwa Genius Swordsman trait milik Knox tidak aktif. Knox bertanya-tanya mengapa ia begitu sial di dunia ini. Meskipun nilai keberuntungannya adalah 7 poin, setelah semua latihan lari itu, ia masih tidak berhasil menaikkan staminanya ke 4 poin. Ia hampir sampai mencapai 3,8 poin stamina. Di belakangnya, Lona juga ikut berlari, bertanya apakah Knox benar-benar yakin bahwa ia harus ikut berlari dengannya. Knox hendak mengatakan bahwa sebagai pelayannya, Lona harus ikut menderita, tetapi dengan cepat, ia mengubah ucapannya menjadi bahwa Lona harus mendampinginya. Namun Lona menangkap maksud tersembunyi Knox, mengatakan bahwa ia baru saja membocorkan niat aslinya. Knox tersenyum dan menyerahkan handuk, berkata bahwa masih ada satu barang lagi yang perlu dibersihkan olehnya. Membuat Lona kesel. Melihat reaksinya, Knox menuduh bahwa Lona barusan mengutuknya dalam hati. Lona menjawab bahwa ia hanya menggigit lidahnya. Knox terkekeh dan tiba-tiba ia sadar bahwa semua lari ini pasti juga meningkatkan stamina Lona. Saat menggunakan Perceptive Eye padanya, ia kaget melihat stamina Lona sudah 4,5 poin. Knox benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang ada di dalam air yang diminum keluarga ini, hingga bahkan pelayannya lebih kuat daripada pria rata-rata. Ia kesal mengetahui bahwa meskipun sudah bekerja keras, ia masih lebih lemah daripada karakter sampingan. Lona kemudian memberitahunya bahwa matahari akan segera terbenam dan memintanya untuk beristirahat karena besok adalah hari duelnya. Namun Knox belum mencapai tujuannya dan merasa ia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Kembali ke pertarungan, Alan mengatakan pada Knox bahwa akan lebih baik jika dia mundur, karena Knox adalah adik kecilnya akan menyakitkan baginya jika harus memukulnya terlalu keras. Knox menjawab bahwa itu lucu, karena dari ekspresinya terlihat jelas bahwa Alan tidak ingin dia mundur. Alan mengangguk dan bertanya, apakah niatnya memang terlihat begitu jelas. Dia memang ingin memberikan kesan yang baik kepada Talia, dan dia percaya Knox akan membantunya, tapi Knox menasihatinya untuk tidak berharap terlalu banyak. Knox menggunakan kemampuannya untuk menilai statistik dirinya dan menyadari bahwa staminanya hanya 8. Jadi baginya tidak mungkin bisa mengalahkan Alan dengan kemampuan yang dia miliki sekarang, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, si Pirang mengumumkan dimulainya duel antara mereka berdua dan memberitahu mereka untuk menerima hasil duel apa adanya tanpa boleh dipertanyakan. Knox gugup memikirkan apa yang harus dia lakukan karena jika dia kalah di sini, maka perjalanannya untuk mengembalikan ingatannya akan berakhir. Dia harus menemukan siapa yang mengirim pesan itu, dan yang paling penting, hidupnya di luar batas waktu 1 tahun. Dan begitu duel dimulai, Alan langsung melompat menyerang Knox, tapi Knox menghindar dengan berguling menjauh dari serangan itu. Alan mencoba menendangnya, tapi Knox menangkisnya dengan pedangnya meski terhempas ke belakang. Tangannya mulai gemetar karena serangan itu, dan Alan mengatakan bahwa Knox hanya beruntung saja. Lalu Alan kembali menekannya, sementara Knox berpikir bahwa permainan terkutuk ini punya satu aturan. Ketika kamu kalah, kamu kehilangan segalanya. Tapi jika entah bagaimana kamu bisa mengatasinya semua, kita melihat staminanya bertambah 0,1 poin lagi. Dia menyeringai sambil berkata, jika kamu bisa mengatasi semuanya, kamu bisa mendapatkan segalanya. Melihat Knox menyeringai seperti itu, Alan bertanya, apakah pukulan-pukulan hebatnya membuatnya kehilangan akal? Lalu dia kembali menyerang dan menekan Knox. Sila yang melihat ini merasa lega karena semua pembicaraan tentang Knox yang berubah sempat membuatnya khawatir. Tapi setelah melihatnya, dia merasa kekhawatirannya sia-sia. Dan sama seperti 2 tempat pertama, tempat ketiga Renhaver di akademi akan diambil oleh salah satu anaknya, pikirnya. Dia melirik Theodore, yang juga menyebut Knox menyedihkan, membuatnya tersenyum puas dan berpikir bahwa suatu hari keluarga ini akan menjadi miliknya. Theodore bicara, mengatakan bahwa mungkin dia menaruh harapan terlalu tinggi pada Knox dan bahwa mungkin perubahan sikapnya hanya bisa sejauh ini. Rodwell bertanya, apakah tidak bijak untuk menghentikan duel ini sekarang? Karena jika berlanjut, dia khawatir Knox akan butuh waktu pemulihan panjang. Theodore berpikir bahwa meski Alan dan Hatch cukup berbakat, hadiah mereka sama sekali tidak luar biasa jika dibandingkan dengan kakak tertua mereka. Mereka hanya biasa-biasa saja. Hal ini menempatkannya dalam dilema karena dia bertanya-tanya, apakah harus menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun anaknya yang memiliki mentalitas untuk menguasai segalanya dan menaklukkan dunia.
bahwa tak satu pun dari mereka pantas disebut sang penakluk. Dengan itu, dia menghela napas kecewa dan mulai berdiri untuk menghentikan duel. Tiba-tiba, Nox mendapatkan tambahan 0,1 poin stamina lagi, dan ketika dia mencapai 4 poin penuh, trait jenius miliknya pun aktif. Nox mulai tertawa pelan dan Alan bertanya, apakah dia sudah kehilangan akalnya? Theodore tiba-tiba menyadari sesuatu dan kita melihat Nox mengaktifkan skill miliknya. Nox berpikir bahwa seseorang bijak yang dia tidak ingat pernah berkata bahwa seorang jenius dan orang biasa mengalami waktu dengan cara yang berbeda. Dan ketika aliran waktu terasa terhenti, Nox berkomentar, jika begini aliran waktu bagi seorang jenius, semuanya bergerak lambat, seolah aliran waktu melambat berkali-kali lipat. Meskipun lawannya tampak bergerak lambat, itu tidak serta-merta membuat kendali pedangnya sempurna. Skill itu mungkin tidak bisa menjamin dominasi, tapi selama karakteristik Sword and Martial Arts Genius aktif, semua sudah ditentukan. Dan pada momen berikutnya, kita melihat Nox memukul pedang dari tangan Alan. Hal itu membuat Alan terkejut dan gugup, sementara Nox tersenyum, yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Alan menatapnya dengan wajah tegang sambil memegang tangannya. Sementara itu, Nox mengangkat pedangnya dan berkata, ini menyenangkan. Alan marah dan bertanya, apa yang baru saja dia katakan? Dan Nox menyadari bahwa dia tidak bisa bersantai karena efek skill ini hanya bertahan 5 menit, yang membuatnya berpikir bagaimana cara menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Dia berpikir bahwa awalnya ingin santai, tapi sekarang terasa melelahkan. Jadi dia memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat, dengan menantang mereka berdua sekaligus, yang membuat keduanya terkejut. Nox bertanya pada ayahnya apakah dia punya izin untuk bertarung melawan keduanya sekaligus. Ayahnya awalnya terkejut, Rodwell terlihat gugup, dan Talia bertanya-tanya ada apa dengan Nox. Theodore tersenyum, merasa bahwa dia belum pernah melihat semangat seperti itu dari Nox, dan bertanya-tanya apakah Nox menyimpan kartu as yang membuatnya penasaran. Dengan itu, Theodore memberi izin. Sila mencoba membantah tapi diabaikan. Dan kedua kakak Nox bersiap menyerang bersamaan, marah karena dipermalukan di depan ayah mereka. Nox hanya menyeringai pada mereka berdua. Mereka mengancam bahwa Nox akan membayar atas sikap lancangnya. Keduanya berlari menyerang, tapi Nox tampaknya tidak terlalu tertekan. Alan mencoba memerintahkan Hutch untuk menyerang dari samping, tapi Hutch memintanya diam dengan kesal. Saat bertarung, Nox mendapatkan notifikasi bahwa dia mendapatkan efek tersembunyi, Time of Genius, dan kemahirannya dalam Elementary Swordcraft dari keluarga Dark meningkat. Nox menyebutnya sebagai timing yang sempurna, dan langsung menekan keduanya sekaligus. Dia akhirnya berhasil mengenai salah satu dari mereka dengan pukulan bersih. Keduanya mulai terengah-engah sementara Nox tetap mengendalikan pertarungan. Talia sangat terkejut melihat ini. Mulutnya terbuka lebar. Mereka yang bertanya-tanya bagaimana Nox yang dianggap aib keluarga bisa melakukan hal ini. Keduanya saling berpandangan dan Nox memanfaatkan kesempatan itu dengan berjalan di antara mereka sambil berkata bahwa mereka tidak boleh mengalihkan pandangan dari lawan karena itu adalah aturan dasar. Dia dengan cepat kembali menekan keduanya, mendorong mereka mundur dengan kekuatannya. Bahkan dengan beban untuk bertahan hidup di pikirannya, Nox merasa bahwa mengayunkan pedang bisa menjadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Melihat kemampuannya, semua orang terlihat sangat terkejut. Baik Alan maupun Hutch merasa itu tidak mungkin. Namun mereka terlihat sudah kalah dan berlutut di tanah. Bersamaan dengan itu, waktu dari skill Time of the Genius miliknya juga habis. Nox tampak sedikit kecewa karena semuanya sudah berakhir terlalu cepat. Dia bertanya pada si pirang apakah pemenang dari duel ini sudah ditentukan. Ia segera mengiyakan dan mengumumkan Nox sebagai pemenang duel. Theodore menyeringai menatapnya dan Nox juga membalas senyuman lalu pergi setelah mengucapkan terima kasih dan memberi penghormatan. Sementara itu, Talia tampak sangat tertarik dengan semua ini dan segera bergegas menemui Nox. Di luar, Nox terlihat batuk darah karena dia merasa sudah melewati batas waktu. Meskipun Trait Time of a Genius sangat luar biasa, efek sampingnya sangat besar. Menggunakannya lebih dari 5 menit memicu reaksi balik berupa sebuah debuff. Dan sebuah jendela pemberitahuan muncul yang menyatakan bahwa karena penyalahgunaan trait miliknya, umur hidupnya berkurang 2 hari dan 17 jam. Itu jelas merupakan jenis debuff terburuk yang bisa diterima Nox. Meski begitu, dia merasa beruntung karena itu tidak terjadi di dalam aula. Jika tidak, orang-orang pasti mulai mempertanyakan apakah dia cukup layak untuk masuk akademi. Namun ketika dia berbalik, kita melihat Talia melihat darahnya dan mulai batuk. Dia bertanya apakah Nox terluka dan apakah dia mendapat luka itu saat pertarungan berlangsung. Melihat Talia ada di sini, Nox mengerutkan kening. Nox khawatir kenapa dari semua orang, justru harus Talia yang melihatnya. Jika dia memberitahu Theodore, semuanya bisa berantakan.
Saat dia hendak berbicara, Talia mengatakan bahwa dia berhasil mengalahkan kedua kakaknya dalam kondisi seperti ini, dan Knox merasa bingung dengan pernyataan itu. Talia sedikit tersipu dan berkata bahwa mungkin dia salah menilainya. Dia berpikir bahwa dia sudah mengamati Knox selama 1 bulan, tetapi tidak pernah melihatnya berlatih menggunakan pedang sungguhan. Yang dia dengar hanya bahwa Knox mengayunkan pedang kayu beberapa kali pada hari pertama pelatihan, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkan kakak-kakaknya. Dia menduga bahwa Knox pasti menyembunyikan bakat alami yang luar biasa. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang itu. Bagaimana dia membuka potensi bakatnya dan bagaimana dia mengasahnya dengan sangat baik. Tapi setelah duel ini, saat dia melihat Knox sendirian batuk darah, muncul pertanyaan lain. Ada apa dengan Knox? Mungkin sebenarnya dia bukan mengalahkan kakaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang dirumorkan, ia hanya bekerja keras dengan cara apapun. Saat Knox kembali batuk, dia bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Namun Knox menepis tangannya dan berkata agar dia tidak menyentuh tubuhnya. Walau Knox mengakui bahwa 2 tahun yang dihabiskannya hanya untuk bermain game telah mengikis keterampilan sosial yang dia miliki. Talia terlihat gugup dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menyampaikan permintaan maaf. Tapi Knox tidak mengerti apa maksudnya. Talia melanjutkan bahwa dia tidak tahu bahwa Knox begitu serius dengan pedang, dan dari yang dia dengar, Knox memang terlahir lemah secara alami. Karena itulah dia hanya melakukan latihan stamina. Jadi dia meminta maaf atas kesalahpahaman itu dan melanjutkan bahwa dia mungkin salah karena bersikap kasar. Emma memberitahunya bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan seperti itu. Mendengar semua ini, Knox bingung bagaimana harus merespons semua ini. Talia tulus, sama seperti dalam game. Dia adalah seorang anak dengan karakter kasatria. Dia adalah anak dari seorang duchess yang keras dan terpandang. Tidak mudah baginya mengakui kesalahan pada orang lain. Jadi Knox menjawab, kalau begitu, dia ingin Talia tidak memberitahu siapapun bahwa dia mengalami mimisan. Talia langsung setuju. Knox pun berpikir bahwa sekarang dia tak perlu khawatir soal masalah ini akan bocor. Lalu dia pergi sambil meminta Talia menepati janji. Sementara itu, Talia memerah karena jantungnya berdebar kencang. Beralih ke Theodore, dia mengatakan bahwa prediksinya benar dan bertanya pada Rodwell bagaimana pendapatnya. Tentang bakat Knox maksudnya. Rodwell menjawab bahwa dia masih tidak mengerti kenapa awalnya Knox hanya diam dan menerima pukulan. Tapi dia percaya bahwa di usia Knox, tak satu pun dari kakaknya yang memiliki bakat dan keterampilan seperti itu. Theodore juga memiliki pendapat yang sama, meskipun dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Dia menduga bahwa apa yang diperlihatkan Knox hari ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuan aslinya. Maka dia memerintahkan Rodwell untuk mengawasi dan melaporkan setiap gerakan Knox. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak boleh ikut campur. Rodwell langsung menyetujui perintah itu. Theodore bertanya-tanya, apakah benar Knox memiliki bakat yang pantas mewarisi gelar sang penakluk? Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengatakan pada Rodwell bahwa laporannya akan sangat penting. Rodwell meyakinkan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin. Kembali ke Knox yang menerima pesan bahwa dia telah menyelesaikan tutorial, tetapi Knox berkata bahwa ini bukan lagi sekadar game baginya. Meski beberapa fiturnya masih terasa seperti game, dia kemudian menerima hadiah berupa 3 poin distribusi status. Knox merasa kesal karena dia baru saja menghabiskan 1 bulan penuh hanya untuk menambah 2 poin stamina, tetapi sekarang dia diberikan poin itu begitu saja. Namun dia memutuskan untuk tidak menambahkannya pada stamina, melainkan pada keberuntungan. Alasannya sederhana, ketika bermain Inner Lunatic, keberuntungan adalah atribut terpenting dibanding yang lain. Dan sekarang dia berencana menguji peningkatan itu segera. Dia membuka fitur New Game Plus miliknya dan mendapat 1 kesempatan pada dispenser gulungan skill dan 1 kali skill Conjurer. Dia memperhatikan bahwa fitur New Game Plus-nya tetap ada dan berencana menggunakan dispenser terlebih dahulu. Sebuah bola kaca raksasa muncul di depannya yang membuatnya berpikir bahwa mesin ini adalah hal paling aneh yang pernah dia lihat secara langsung. Dan jadi dia mulai memutarnya, berpikir bahwa sekarang setelah dia memaksimalkan keberuntungannya, peluangnya untuk mendapatkan gulungan dengan tingkat normal atau lebih tinggi adalah 95%. Mesin itu mulai bergetar saat Knox menjelaskan bahwa gulungan dengan tampilan lusuh adalah tingkat rendah, yang perak adalah tingkat normal, yang emas adalah tingkat tinggi, dan yang pelangi adalah tingkat utama. Jadi dia berdoa untuk mendapatkan gulungan emas atau pelangi. Mesin itu berhenti dan cahaya emas memancar darinya, dan dia akhirnya mendapatkan gulungan emas
yang membuatnya bersemangat dan bahagia. Skill yang ia dapatkan ialah High Grade Power of Supreme. Lebih lanjut, skill ini dapat mengurangi stat orang lain sebanyak 20% ketika MC memiliki stat yang lebih rendah dari musuh. Nox mengklaim item ini sebagai God Tier, skill yang memberikan efek debuff. Tak sampai di situ, Nox masih mempunyai hadiah lainnya, berupa tiket one-time skill confirmation. Skill yang ia akan dapatkan di sini sudah ditentukan, salah satu potongan tersembunyi yang dapat diperoleh dari Rainhaver Family, yang mana ia sangat membutuhkan skill ini. Dia ingat bahwa sebentar lagi Theodore akan memanggil anak-anaknya di kediaman ini. Jadi dia memutuskan bahwa skill Conjurer bisa menunggu dulu. Tiba-tiba dia teringat bahwa Grain akan segera kembali kemari. Kelulusannya dari Allian sudah cukup lama. Dia adalah Grain von Rainhaver, putra kedua dari Rainhaver, dan saat ini dia akan pulang dari pelatihan malamnya. Sekarang dia mendapatkan harta tersembunyi dan Grain sekaligus, jadi dia tidak akan bisa beristirahat dalam waktu dekat. Meskipun begitu, dia berpikir bahwa ada sisi baiknya karena dia tidak perlu lagi khawatir Thalia menimbulkan masalah untuknya. Karena gadis itu bukan tipe yang melanggar janji dan bicara sembarangan. Setidaknya dia berpikir begitu. Keesokan paginya, Knox berpikir bahwa dia jelas salah. Kita melihat Thalia berdiri di depannya lagi saat dia berkata bahwa dia mengira mereka sudah selesai bicara dan bertanya apa yang dia mau. Awalnya Thalia bergumam pelan dan Knox tidak mendengar atau memahami apa yang dia katakan. Jadi dia berbicara lebih keras, meminta Knox mengajarinya karena dia ingin berkembang secepat Knox dan memintanya menunjukkan caranya. Knox berpikir sejenak lalu mulai pergi sambil bertanya apakah dia belum menemukan rahasianya bahkan setelah mengintipnya selama sebulan penuh. Thalia menjadi sedikit malu dan membantah bahwa dia tidak sedang mengintip. Dia mencoba menghentikan Knox dari pergi, bertanya apakah mereka bisa setidaknya melakukan duel atau dia mau mempertimbangkan untuk berbagi metodenya. Dari sini Knox teringat bahwa Thalia sangat mendambakan pengakuan kakaknya. Lalu dia menjawab, sebelum bertanya tentang metodenya atau memikirkan teknik apa yang diperlukan, Thalia seharusnya memikirkan kekuatan yang dia miliki sendiri. Knox lalu gelisah, bertanya-tanya apa yang harus dia katakan setelah itu, karena dia belum pernah menghibur siapapun seumur hidupnya. Sekali lagi dia berbicara, mengatakan padanya untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, lalu segera pergi. Thalia tampak sedikit sedih dan berkata apakah hanya itu yang bisa dia katakan. Di luar, Knox menoleh ke belakang, berharap Thalia tidak mengikutinya karena tidak ada alasan untuk itu. Saat Knox tiba di peternakan kuda Rainhaver, dia merasa kagum melihatnya secara langsung, dan tak heran jika itu dianggap sebagai salah satu dari 3 peternakan terbaik di benua ini. Rodwell memberitahu Theodore bahwa semuanya sudah dipersiapkan sesuai perintahnya. Theodore pun memintanya untuk melanjutkan. Dia memberitahu ketiga putranya bahwa mereka pasti tahu alasan mengapa mereka dipanggil ke peternakan kuda itu. Mereka harus memilih kuda yang akan menjadi pendamping seumur hidup mereka. Knox sudah tahu sebelumnya karena waktunya memang sudah tiba. Di antara semua hewan, kuda memiliki tempat paling sakral dalam tradisi keluarga Rainhaver di seluruh benua ini. Siapapun yang ingin menjadi kesatria atau penyihir harus mendapatkan kuda sejak usia dini dan membangun ikatan persahabatan yang akan bertahan seumur hidup. Bahkan Elidian juga mengajari bagaimana cara menunggangi kuda. Selain itu, peperangan kavaleri akan semakin umum seiring jalannya permainan. Jika kudamu mati, kamu harus membangun ikatan dengan kuda lain dari awal. Jadi, perawatan yang baik adalah suatu keharusan. Terlepas dari kesulitan tersebut, karena biaya teleportasi sangat mahal, kuda tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan di Lunatic. Oleh karena itu, semakin besar alasannya untuk memilih kuda dengan tepat. Theodore memberi Knox giliran pertama karena dia memenangkan duel dan juga memperingatkan bahwa dia hanya mendapat satu kesempatan, yang membuat saudara-saudaranya kesal. Dia mulai berjalan mendekati kuda-kuda itu, dan Theodore memperhatikannya dengan penuh minat, bertanya-tanya apakah dia juga memiliki ketajaman dalam memilih. Dia melewati beberapa kuda coklat yang terlihat hebat dan lucu. Namun, kuda yang dia cari adalah kuda abu-abu di belakang, yang terlihat seperti bisa mati kapan saja. Dia melangkah ke arahnya, dan menyatakan bahwa dia akan memilih yang itu. Pilihan ini mengejutkan kedua saudaranya beserta Theodore. Theodore lalu memintanya untuk mempertimbangkan ulang keputusannya. Knox sadar bahwa Theodore mendorongnya untuk mengubah pikirannya, dan semua orang pasti menganggap dia membuat pilihan bodoh. Namun dia menggunakan perceptive eye pada kuda itu untuk melihat statusnya di jendela. Ternyata itu adalah kuda tingkat tinggi, seperti yang dia perkirakan.
Tingkat seekor hewan muda bisa meningkat satu tingkat seiring waktu. Biasanya, itu akan naik satu tingkat menjadi kuda tingkat utama atau bahkan lebih baik setelah dewasa sepenuhnya. Selain itu, kuda ini adalah obsidian. Ini adalah ras kuda paling langka di dalam permainan dengan kekuatan dan keindahan yang sesuai dengan namanya. Jika Theodore tahu seperti apa kuda ini sebenarnya, dia pasti akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Untuk saat ini, kuda itu terlihat lemah karena semua debuff yang dimilikinya. Trait negatifnya, Born to Die, bahkan lebih buruk daripada kondisi terminally ill yang dimiliki Nox. Meski begitu, Nox sekali lagi menyatakan bahwa dia akan bertahan pada pilihannya dan memilih kuda itu karena dia tahu bagaimana cara mengatasi semua debuff tersebut. Theodore mempertanyakan pilihan Nox dan bertanya-tanya apakah karena Nox melihat dirinya sendiri pada kuda itu dan menganggap bahwa emosi Nox membutakan dirinya yang membuatnya cukup kecewa. Dan begitu, Theodore mengatakan kepada Nox bahwa ia berharap Nox tidak akan menyesali pilihannya, lalu ia segera pergi. Alan dan Hatch mencoba memanggil ayah mereka, namun ia hanya mengabaikan dan meninggalkan mereka. Melihat ayahnya pergi seperti itu, Nox berpikir bahwa ia pasti sangat kecewa. Sementara para pelayan lainnya mengatakan kepada Alan dan Hatch bahwa mereka masih bisa membantu dan meminta mereka untuk memilih kuda mereka. Rothwell menghampiri Nox dan berkata bahwa kudanya perlu diberi nama dan Nox pun setuju. Nox berpikir sejenak lalu menamai kudanya Carl, nama yang selalu ia gunakan di dunia lain ketika memainkan game ini. Nama itu juga memiliki arti penting bagi Nox. Sekarang, setelah waktu berlalu, Nox tampaknya membawa Carl ke dalam kamar, berpikir bahwa ia tidak boleh membiarkan orang lain melihat apa yang akan ia lakukan. Jadi, membawanya ke dalam kamarnya adalah pilihan yang tepat. Tiba-tiba Nox menyadari ekspresi dan tatapan Carl ke arahnya. Bagi Nox, seolah-olah Carl sedang mencoba memberitahunya bahwa ia tidak boleh menyerah pada hidupnya. Hal ini membuat Nox berpikir bahwa mereka mungkin terlalu mirip, karena Nox pun sedang berjuang untuk bertahan hidup dengan sedikit kesempatan yang ia miliki. Tiba-tiba, ia memanggil Lona dan mengatakan bahwa ia tahu Lona ada di sana dan memintanya untuk segera keluar. Lona bergegas keluar hingga hampir tersandung. Ia bertanya bagaimana Nox tahu ia ada di luar, dan Nox menjawab bahwa itu jelas terlihat. Lalu bertanya, apakah Lona harus selalu membuat penampilan yang dramatis setiap kali muncul. Namun terlepas dari itu, ia memerintahkan Lona untuk mulai merawat kudanya mulai hari ini. Lona cukup terkejut melihat ada seekor kuda di atas ranjang. Hal itu membuatnya kesal, ia cemberut sambil berkata, siapa yang menurutnya membereskan tempat tidurnya? Nox meminta Lona untuk bersikap lembut kepada kuda itu karena ia sedang sakit. Baik kuda maupun Lona tampak agak gugup, tetapi ia setuju, meski dengan sedikit enggan. Dan sekarang Nox mulai berpikir bahwa apa yang akan ia lakukan terhadap Carl nanti mungkin akan sangat menakutkan. Ia bertanya-tanya, apakah Lona yang berhati lemah itu tidak akan pingsan saat melihatnya? 3 hari kemudian, Lona berteriak bahwa Carl sudah mati dan mulai menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Nox menghela napas dan berpikir bahwa Lona memang pantas menangis sepuasnya. Ia benar-benar peduli pada Carl dan pasti sudah sangat terikat dengannya. Namun hal ini memang sudah tak terhindarkan karena Nox selalu tahu bahwa menjaga Carl tetap hidup bukanlah pilihan. Ia meminta Lona untuk berhenti menangis karena itu mengganggu konsentrasinya. Tetapi Lona masih terisak sambil bicara soal Carl. Nox berkata agar ia tidak khawatir karena Carl akan segera kembali ke sisi mereka. Lona bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi dan apakah kematian Carl telah membuatnya gila. Nox kesal dan memintanya diam serta mundur. Ia meraih sebuah gulungan di sakunya dan Lona bertanya, gulungan apa itu? Nox meletakkannya di lantai dan mulai menuangkan energi sihirnya ke dalam gulungan itu. Tiba-tiba energi itu mulai menyelimuti mereka, membuat Lona terkejut melihat kekuatan itu. Ia bertanya, apakah Nox sedang melakukan sesuatu yang istimewa dengan energi sihirnya. Sementara itu, Nox merasa ia mulai kehilangan kendali. Ia mencoba sekali lagi dan bertanya pada Lona, apakah ia ingin melihat Carl mati untuk kedua kalinya? Jika tidak, maka Lona harus diam. Lona pun menutup mulutnya dengan kedua tangan sementara Nox mencoba berkonsentrasi karena fokus adalah kuncinya. Nox tahu bahwa ia belum bisa mengendalikan mana dan kepekaannya terhadap manapun masih belum aktif. Selain itu, hukum kekaisaran menyatakan bahwa hanya bangsawan yang boleh menggunakan energi sihir mereka sebelum berusia 15 tahun, yang membuat para bangsawan mendapat keunggulan awal dalam mempelajari sihir.
Dan pada umumnya, mereka akan meraih pencapaian yang jauh lebih besar dalam studi sihir. Tapi karena Nox bukan bangsawan, yang bisa ia lakukan hanyalah mengerahkan energi sihir yang bisa ia kumpulkan. Meskipun lemah, ia benar-benar bisa merasakan ada energi di bawah telapak tangannya sekarang. Dan ia menyadari inilah rasanya menggunakan energi sihir. Ia lalu tersenyum kecil, berpikir bahwa ia mungkin menyukai hal ini. Dan sekarang ia menggunakan skill satu kali miliknya, Conjurer. Ia sadar bahwa tidak boleh ada kesalahan karena kali ini ia akan menggunakan sihir hitam. Kita melihat Nox memanggil buku kematian, dan dengan itu ia bisa memanggil kembali Carl ke dunia sebagai peliharaan undead. Lalu ia memulai prosesnya. Dalam game ini, undead didefinisikan oleh beberapa ciri. Pertama, mereka adalah makhluk yang dibangkitkan dengan sihir hitam dan energi sihir tipe kegelapan. Kedua, meskipun mereka pernah mati, mereka tetap memiliki kesadaran, identitas diri, bahkan kekuatan yang ditingkatkan, termasuk loyalitas tanpa batas kepada tuannya. Namun ada satu kelemahan. Hanya ada satu keluarga yang memiliki kekuatan menciptakan undead, yaitu keluarga Marbases, keluarga terkenal yang menguasai elemen kegelapan. Dalam hal itu, Rainhaver termasuk bagian dari keluarga Renown Dark. Namun, berbeda dengan Rainhaver yang secara tradisional adalah ksatria, Marbases adalah penyihir hitam yang ahli dalam seni sihir undead. Jadi apakah itu berarti karakter di luar keluarga Marbases tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill yang dimonopoli keluarga itu? Nox sendiri menjawab, tidak juga. Karena inilah fungsi skill one time. Dengan skill itu, ia memanggil Necronomicanin, juga dikenal sebagai buku kematian. Saat ia menggunakan skill itu, tangan-tangan hitam mulai muncul dari tanah dan mengelilingi Carl, lalu menariknya masuk. Sementara itu, Nox terlihat meneteskan darah dari mulutnya saat Lona memanggil namanya dengan panik. Namun, Nox menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa ia harus melanjutkan sedikit lagi. Pada titik ini, ia mulai batuk darah dan kehabisan energi sihir. Tepat pada waktunya, Carl berhasil dihidupkan kembali. Nox mendapat pesan bahwa skillnya berhasil dan Carl telah kembali sebagai peliharaan undead. Nox merasa lega mengetahui ia berhasil. Lona yang masih terisak bertanya, apakah itu benar-benar Carl? Nox mengiyakan bahwa itu Carl. Kini Carl tidak memiliki trait negatif dan malah mendapatkan trait positif tambahan. Nox mengusap kepala Carl sambil berkata bahwa mulai sekarang ia adalah tuannya. Tiba-tiba, baik Carl maupun Knox terkejut ketika Lona memeluk Carl dengan erat, membuat Carl tampak gugup. Nox bertanya apa yang sedang ia lakukan, tetapi Lona tidak menghiraukannya dan terus menangis sambil memeluk Carl. Dia mengatakan kepada Nox bahwa dia sempat mengira Nox akan mati, dan dia juga benar-benar khawatir tentang Carl. Namun Carl memalingkan wajahnya dengan kesal, membuat Lona menyebutnya sebagai binatang tak tahu terima kasih, karena dia sudah begitu peduli padanya. Nox tersenyum melihat tingkah mereka, sementara Lona meminta Carl untuk memuntahkan wortel yang sudah dia berikan. Sekarang Nox menyadari bahwa ini adalah waktunya untuk melanjutkan quest demi harta karun tersembunyi berikutnya. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Nox terlihat berada di luar. Dia membawa peta dan sebuah batu yang tampak berkilau di tangannya. Sambil melihat peta, dia menyadari bahwa jalurnya tidak jauh berbeda dengan saat dia memainkan game ini. Yang membuatnya lega karena ini adalah harta karun tersembunyi kedua dari keluarga Rainhaver. Jika dia gagal mendapatkan item ini, dia tidak akan bertahan hidup. Namun jika berhasil mengklaimnya, maka itu akan menjadi kunci untuk menunda perkembangan terminally ill yang dideritanya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari semak-semak dan melihat ke arah sana, tetapi tidak menemukan apapun. Suara itu pun menghilang. Dia mengira itu hanya efek karena dirinya sedang tegang. Namun dia tidak bisa menghindarinya, karena ini bukan lagi sebuah game dan dia tidak ingin mati untuk kedua kalinya. Dengan itu, Nox pun memasuki hutan anak-anak hilang. Jika dia gagal menyelesaikan tahap ini, maka kematian akan menantinya. Hutan anak-anak hilang adalah hutan yang berada di dalam wilayah Rainhaver, tempat yang sepenuhnya terlarang bagi siapapun. Kegelapan pekat dan kabut tebal yang menyelimuti hutan ini membuatnya menjadi labirin. Bahkan ranger atau penjejak jalan terbaik sekalipun bisa tersesat di sini. Maka dari itu, namanya benar-benar sesuai. Begitu seseorang melangkahkan kaki ke dalamnya, dia sudah dipastikan akan tersesat. Selain itu, hutan ini disebut hutan anak-anak hilang karena karakter dewasa tidak akan menerima hadiah. Sekalipun berhasil membasmi semua monster di dalamnya. Lebih buruk lagi, para monster di sini menjadi beberapa kali lipat lebih buas terhadap orang dewasa. Nox sampai lupa berapa kali dia terkena game over hanya untuk memahami sedikit demi sedikit tentang hutan ini.
Dalam hal tingkat kesulitan, hutan ini setidaknya setara dengan 2,5 bintang. Ketika dia bermain dari dunia lain, dia bahkan tidak peduli apa hadiah itemnya. Tapi sekarang, setelah dia memikirkannya, hadiah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang sekarat. Tanpa buang waktu, dia segera menyalakan obor. Kunci untuk melewati hutan ini adalah dengan mengamati ke arah mana asap dari obor mengalir. Jika sudah yakin, maka dia harus berjalan ke arah yang berlawanan. Namun sebelum dia bergerak, dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada seseorang yang diam-diam mengikutinya, sampai kapan dia berencana mengintip dari balik semak-semak. Tidak ada jawaban sama sekali. Knox pun menghela napas, merasa bahwa mereka memaksanya untuk bertindak. Dia mengeluarkan pedangnya dan melakukan tebasan besar ke arah dedaunan yang membuat seseorang berteriak keras. Adegan beralih ke Talia yang tampak kebingungan, bertanya-tanya bagaimana mungkin Knox tidak jatuh cinta pada kecantikannya. Hal itu benar-benar tidak masuk akal baginya. Emma datang dan memohon pada Talia untuk berhenti mengejar dan mengikuti Master Knox. Emma bertanya apakah Talia tidak khawatir bahwa dia akan disalahkan. Namun Talia menjawab bahwa Emma tidak perlu khawatir karena dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah dipecat. Emma menjawab bahwa itu bukan maksudnya. Emma berpikir bahwa Talia sendiri mungkin tidak menyadari betapa besar prestasi yang telah dia raih. Meskipun Emma juga setuju bahwa Nona Chell adalah sosok dengan bakat luar biasa, itu bukan alasan bagi Talia untuk merasa rendah diri dan gelisah. Emma percaya bahwa Talia juga memiliki bakat yang cukup untuk dianggap sebagai calon kepala keluarga. Saat Emma masuk ke kamar Talia dengan pikiran bahwa dia mungkin sudah tenang dan tidur, ternyata Talia tidak ada di sana, membuat Emma panik. Tangannya mulai bergetar karena takut. Emma segera membangunkan semua pelayan dengan panik. Dan benar saja, Talia memang mengikuti Knox sampai ke hutan anak-anak hilang. Knox sangat terkejut melihatnya di sana. Talia menyapanya dengan gugup, sementara Knox bertanya, mengapa dia ada di sini? Talia menjawab dengan terbata-bata, tetapi Knox tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menarik Talia ke belakangnya, menyuruhnya mundur. Mereka ternyata disergap oleh seekor serigala abu-abu yang tampak siap menyerang kapan saja. Talia bertanya-tanya apakah hutan ini memang dihuni oleh serigala abu-abu, meskipun dia sendiri tidak memiliki pedang yang memadai untuk melawan mereka. Serigala itu mulai mengitari mereka, lalu menengadahkan kepalanya dan melolong. Setelah memanggil kawanannya, serigala itu bersiap menyerang. Knox justru terlihat bersemangat, sementara Talia tampak sedikit gugup. Knox melepaskan pegangan Talia, lalu berlari menyerang serigala sambil mengayunkan pedangnya dan melempar obornya. Melihat Knox menumbangkan serigala hanya dengan satu tebasan, Talia merasa kagum. Meskipun hanya seekor serigala, Knox menanganinya dengan efisien. Saat dia menatap Knox, Knox juga menoleh padanya dan bertanya sekali lagi apa yang dia lakukan di sini. Seandainya itu saudara-saudaranya, Knox bisa memahami, tapi mengapa dia mengikutinya? Talia memainkan rambutnya sambil gugup dan menjawab bahwa dia hanya sedang berjalan malam. Namun Knox memintanya jujur, atau dia akan meninggalkannya di sana. Mendengar itu, Talia ketakutan dan segera meraih lengannya. Dia mulai berbicara terbata-bata bahwa dia tidak bermaksud melakukannya. Namun karena Knox membuat kemajuan begitu cepat dan berharap bisa meniru keberhasilannya, dia mulai mengamatinya. Saat melihat Knox pergi ke hutan larut malam, dia mengira itu adalah latihan rahasia yang sedang Knox jalani. Knox tersenyum mendengar itu dan berpikir bahwa beberapa hal kini menjadi jelas. Pertama, Talia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Kedua, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Knox. Ketiga, dia terlalu polos untuk menyadari bahaya mengikuti Knox di tengah malam. Knox pun menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan karakter utama begitu saja di hutan ini. Dia meminta Talia untuk mengikutinya, meskipun Knox menegaskan bahwa dia tidak menolongnya, melainkan hanya mencegah kemungkinan perselisihan antara keluarga mereka dengan menjaga keselamatannya. Talia merasa bersalah, meminta maaf, dan Knox berpikir bahwa semoga dengan ini dia sudah belajar dari kesalahannya. Dia lalu tersipu dan kembali berbicara mengucapkan terima kasih kepada Knox, namun sebelum dia bisa mengatakan apapun lebih lanjut, mereka dikepung oleh sekawanan serigala abu-abu. Saat itu terlihat para serigala siap menyerang mereka, sementara Knox tampak tetap tenang. Talia menjadi gugup dan ketakutan lalu bersembunyi di belakang Knox ketika melihat serigala-serigala itu. Knox juga memintanya untuk menjauh, kecuali dia ingin menghalangi pedangnya. Knox menyadari bahwa keadaan berkembang dengan sangat tidak terduga. Hutan ini adalah salah satu tahap prolog karena bukan bagian dari alur cerita utama. Tidak mungkin ada bos utama di sini, tapi ada monster elit yang hanya satu tingkat di bawah bos tahap.
Dan mengingat dia baru saja bertarung melawan seekor serigala abu-abu, maka monster elitnya pasti adalah serigala abu-abu elit. Namun akan menjadi kesalahan jika dia berpikir mengetahui identitas monster itu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Kini, saat serigala menyerang Nox, dia dengan cepat mengatasinya. Dalam pertarungan ini, Nox selalu merasa berada di tepi jurang. Dia memperhatikan serigala lain yang sedang mengintai, bersembunyi, dan menyerang dengan pola tertentu ketika seekor serigala melompat untuk menyerangnya. Dia tahu bahwa sekarang dia harus membuang semua kesombongan dan menghadapinya seperti dulu ketika berada di dunia lain. Maka, dia menggenggam pedangnya erat-erat, meyakinkan dirinya bahwa dia bukan siapa-siapa, lalu menebas semua serigala. Melihatnya bertarung, Talia merasa kagum dan menyebut Nox luar biasa, berpikir bahwa dia bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan dia lebih tangguh daripada saat menghadapi saudara-saudaranya. Talia juga mengira mungkin Nox sudah pernah berburu serigala sebelumnya. Dia kemudian teringat perkataan Nox yang memintanya menjauh dan merasa sedih, berpikir bahwa Nox menganggap kemampuan pedangnya tidak berarti.